Mukallaf itu ada tugas masing-masing Bapak Ibu ya. Ada bagiannya masing-masing. Kalau Agustan suka menghina, mencemooh, mencaci maki ataupun dia menantang Tuhan, Alkitab ditaruh di tempat yang sangat rendah, di pantat, lalu dia kentutin. Sementara di sisi lain, seperti si Kainama, dia khusus diundang di tempat-tempat tertentu untuk ceramah. Nah, di ceramahnya dia Bapak Ibu hampir sama juga dengan Agustan. Cuma bedanya dia tampilkan semua ayat Alkitab lalu ditafsirkan seenak udelnya dia. Ya, dengan seenak udelnya dia tafsirkan Alkitab, dan dia tidak segan-segan berkata di dalam Alkitab itu banyak ayat kontradiksi antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu, kalau kita bicara kitab mereka seperti mereka bicara kitab kita, sudah otomatis penjara tempatnya. Ya, orang banyak akan mendesak pihak yang berwajib supaya kita ditangkap, dijebloskan dalam penjara. Memang hukum sangat tidak adil, saudara. Maka kalau kita mau cari keadilan, ya kita berseru saja kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengadili mereka satu persatu. Nah, ada juga saudaraku yang tugasnya khusus untuk menghina para pendeta, menghina para hamba Tuhan, menghina para penginjil. Nah, contohnya siapa? Julius HMC. Mulut busuk, kata-katanya itu sangat kotor sekali, sangat keji sekali, biadab, tidak ada sopan santun, tidak ada akhlak. Karakternya itu sangat tidak menunjukkan kalau dia adalah sudah mendapatkan hidayah. Setiap konten dia selalu memfitnah para penginjil, pendeta. Terutama sekali yang menjadi bula-bulanan dia itu adalah keluarga daripada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Begitu keji fitnahan si Julius HMC terhadap keluarga Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dia tidak pernah tahu kebenarannya, tidak tahu rumah Pak Saifuddin Ibrahim, tidak tahu apa-apa tentang Pak Saifuddin Ibrahim, tetapi dia memframing keluarga Pak Saifuddin Ibrahim sedemikian rupa. Kejinya minta ampun. Apakah yang begitu yang dinamakan dengan orang yang sudah mendapatkan hidayah? Tetapi Bapak Ibu, oleh golongan mereka dia dianggap pahlawan agama. Ya, dia dianggap pahlawan kebenaran. Dia dianggap pembela agama. Orang-orang seperti itu harusnya oleh Majelis Ulama Indonesia memanggil lalu membina para mukallaf-mukallaf yang tugasnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Julius HMC memfitnah keluarga Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Apakah dia tidak tahu atau memang tidak pernah tahu karena tidak pernah baca? Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, Julius HMC beberapa hari yang lalu juga dia menentang Bang Tamparagi. Berani nggak tunjuk wajah? Itu kata Julius HMC. Ini kan sangat tidak masuk akal. Dia mengajak orang untuk tunjuk wajah, sementara dia pribadi, dia sendiri Bapak Ibu, tidak pernah tunjuk wajahnya. Tidak berani dia tunjuk wajah. Foto orang dia pakai. Kotor sekali, licik sekali dia ini. Waktu dia masih berada di dalam agama nenek moyangnya, Julius HMC dan antek-anteknya Bapak Ibu tidak berani membahas agama lain. Kenapa? Karena minoritas. Dan diajarkan juga tidak boleh mengganggu orang lain, menghina kepercayaan orang lain, dan berjalan di rel masing-masing. Ini ajaran firman Tuhan. Beritakan saja Injil. Ini yang diperintahkan oleh Alkitab. Pergilah, beritakanlah Injil. Hanya ini. Bukan pergilah olok-olok agama lain, olok-olok iman dan hina kepercayaan orang lain. Tetapi begitu si Julius dan antek-anteknya keluar dari agama nenek moyangnya, dia masuk ke agama mayoritas, langsung dia berada di atas awan. Dia berani melibas orang yang tidak seiman dengan dia, khususnya kekristenan. Alkitab mereka tafsirkan dengan seenak udelnya. Para pendeta mereka fitnah, kata-kata para pendeta dipotong lalu di-framing oleh dia, saudara. Dan oleh kaumnya dia dianggap sebagai pembela kebenaran, pembela dakwah, pembela agama, pembela ini, pembela itu. Padahal semuanya itu adalah fitnahan belaka. Tempatnya di mana?
Tempat mereka itu neraka, saudara. Tempat di mana orang-orang berdosa disiksa. Dosa fitnah itu sangat besar sekali. Besarnya minta ampun. Nanti kita akan lihat bagaimana si Julius AMC dan ante-antenya akan mengalami seperti yang dialami oleh si Augustan. Bahkan lebih parah dari itu dialami oleh si Julius AMC, Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika kita melihat bagaimana fitnahan dia terhadap keluarga Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Amsal 20 ayat 22, di situ ditulis, "Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau." Orang-orang yang difitnah oleh si Julius AMC diselamatkan Tuhan. Tuhan berkata, jangan membalas apa yang mereka tuduhkan kepadamu. Setiap apa yang mereka lakukan, perbuatan keji yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan, jangan engkau balas. Biarlah pembalasan itu aku yang akan membalasnya. Kita tunggu saja, saudaraku, apa yang akan dialami oleh Julius AMC dan teman-temannya. Saat ini dia sudah tidak lagi berada di Medan, saudara. Ya, tidak lagi dia berada di Medan, si Julius AMC. Ketakutan. Kenapa? Karena masa hidupnya selalu fitnah, fitnah, dan fitnah, saudaraku. Di dalam kitab Ibrani, ya, di dalam Ibrani 10 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Saudaraku, kita mengenal Tuhan, di mana Tuhan selalu berkata, pembalasan itu adalah hakku, jangan kamu balas, tetapi kamu berkati, doakan mereka supaya mereka ke depan lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini mereka mau fitnah hamba-hamba Tuhan, mau fitnah pendeta, mau fitnah para Kristuber, besok dia bisa bertobat. Nah, kalau dia tidak kalau dia rendah hati, dia akan bertobat. Tetapi kalau dia mempertahankan egonya, maka semakin parah olok-olokan dia terhadap para pendeta. Semakin parah olok-olokan dia terhadap para hamba Tuhan. Semakin parah fitnahan dia terhadap keluarga Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Tuhan yang akan menuntut pembalasan terhadap Julius AMC dan ante-antenya. Dan lagi Tuhan berkata di dalam kitab Ibrani 10 ayat 30-31, Tuhan akan menghakimi umatnya, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Ya, sangat tidak pernah bisa kita bayangkan kalau jatuh di tangan Elohim yang hidup, di tangan Tuhan yang hidup. Mereka nanti, saudaraku, akan dipermalukan satu persatu. Di sini mereka banyak pembelaannya. Banyak yang bela, banyak yang dukung. Nanti ketika berhadapan di hadapan mahkamah Tuhan, di hadapan hakim yang maha adil, dia hanya bisa meratap, menangis, menyesal, minta ampun, tetapi waktu sudah terlambat. Julius AMC dan teman-temannya masa di dunia ini menghina Alkitab, mengolok-ngolok, mentafsirkan Alkitab menurut udelnya mereka dengan tujuan agar banyak orang Kristen awam murtad dari kekristenan. Dan dia sendiri selalu memfitnah keluarga Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nanti ketika diperlihatkan fitnahan dia di hadapan mahkamah adil, di hadapan mahkamahnya Tuhan, hakim yang maha adil, dia tidak bisa mengelak. Mulutnya terkunci, Bapak Ibu. Ya. Dan langsung dia neraka, tempat Julius AMC dan teman-temannya. Ya, kalau sudah masuk ke sana, udah selesai. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu pribadi pun yang akan mengambil si Julius AMC dari neraka, saudaraku. Tidak ada. Tidak ada. Ya, maka masa di dunia ini selama dukungan itu banyak, dianggap pahlawan kebenaran, dianggap pembela kebenaran, dianggap pembela agama, silahkan Anda sorak-sorai, silahkan Anda bersuka cita. Tetapi di hadapan hakim yang maha adil, mulut Anda nanti akan disumpal. Ya, akan disumpal. Di situ nanti Anda akan meratap, menangis, menyesal, minta ampun. Waktu sudah tidak ada lagi untuk bertaubat. Semuanya sudah selesai dan
tempat saudara nantinya Julius MC dan ante-ante di neraka, di mana orang tersiksa di situ terus-terusan tanpa henti, terus-terusan tanpa henti, terus-terusan tanpa henti. Ya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, melainkan siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah orang yang memfitnah itu berdosa atau tidak? Ya, dia tidak mengenal secara dekat. Dia hanya tahu di media sosial bagaimana Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim dan keluarga, langsung dia fitnah Bapak Ibu, ya. Langsung dia fitnah. Katanya sudah mendapatkan hidayah. Baik saudaraku, para pencinta channel Habaget, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Fitnahan orang-orang keji itu akan kembali kepada dia. Saya ulangi dalam Ibrani 10 ayat 30 dan 31. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Terima kasih. Salam alaikum bisim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yesus Hamasiah Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.